Oke, balik lagi sama gue Muhammad Fauzi Rizky Ramadan. Kali ini gue mau bahas tentang kuliah online bersama teman gue. Kali ini gue mau mengenalkan teman gue yang satu ini. Kalian kenal diri. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama gue Muhammad Revanza Revikasa. Gue mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Al-Azhar Indonesia. Gue kebetulan tahun ini baru menjadi maba lagi nih. Kebetulan tahun kemarin tuh gue pernah kuliah di salah satu kampus di daerah Kemang, tetapi gue keluar karena gue gak kuat, jadi gue ngulang ke tahun ini. Jadi gue maba 2 kali, kayak gitu bro. Oke, jadi di podcast ini gue sebelumnya mau membahas dulu banyak banget sih polemik dan opini sih dari berbagai mahasiswa atau dari teman-teman gue yang lainnya. Jadi kalau kuliah itu mereka lebih suka yang offline gitu. Jadi mungkin dari teman-teman juga ada yang keterbatasan karena sinyal, keterbatasan untuk beli dana kuota dan lain-lain. Oke, gue kali ini mau bahas sesuatu sama Revan dengan beberapa pertanyaan tentunya. Oke. Terus sejak kapan sih jadi mahasiswa sebenarnya? Gue sebenarnya jadi mahasiswa itu gue lulus tuh, kita kan barengan ya, kita lulus tahun 2019. Oh iya, sebenarnya sebelumnya Revan ini dulu satu SMA sama gue. Di SMA Sumbangsi ya. Siap. Dulu gue kayak satu SMA sama Fauzi, gue inget banget ceritanya. Fauzi, kita ceritanya banget. Boleh. Cerita perkenalan gue sama Fauzi itu lucu banget ya. Jadi kita pertama tuh di kelas 1 di mata kuliah bahasa Jepang waktu itu. Jadi Fauzi duduk di depan gue. Nah pas Fauzi duduk di depan gue tanya, nama lu siapa? Ya gini. Gue belum nama siapa? Gue Revan. Ya karena gue kan kasihan ya, maksudnya anak baru nggak punya temen gitu kan. Jadi ya gue sih temenan sama siapa aja waktu itu kan. Jadi ya gue kenalan sama dia selucu itu gitu. Itu pas mata kuliah bahasa Jepang. Terus lu lucunya juga emang lu kabur dari pesantren kan. Iya, jadi gue garis dulu sebelumnya mondok ya, terus gue pindah sekolah gitu. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan kita, yang gue jawab ya pertanyaan. Sejak apa sih lu jadi mahasiswa? Sejak kapan sih? Gue jadi mahasiswa itu sejak gue lulus SMA, dan gue tahun 2019 kemarin gue sempat kuliah offline juga sih. Sebenarnya kalau lu ngebahas ini suatu perbincangan yang menarik ya, karena gue pernah merasakan di dua sisi. Kayak gimana tuh? Dua sisi maksudnya gue pernah ngerasain offline, gue pernah ngerasain juga online sekarang yang gue lagi lakukan. Walaupun keduanya sama-sama di semester 1. Iya. Gue cuma kuliah 1 semester doang. Buang-buang duit emang ya. Terus gimana sih cara lo beradaptasi di lingkungan kuliah lo selama kuliah daring ini, atau mungkin pas lo masih zaman-zamannya kuliah offline tuh? Oke, gue ceritain dari gue kuliah offline dulu kali ya. Boleh. Kalau gue waktu kuliah offline itu kita ketemu teman-teman, ketemu orang secara langsung berjabat tangan, maksudnya kita ketemu dosen, sosialnya lebih ada kan, maksudnya kita bertatap secara langsung. Lu ketemu teman lu yang gimana, lu bakal ngerasain banget gitu kan sifat-sifat teman lu yang apalagi kalau yang cakep. Ya kalau yang cakep kan bisa modus gitu juga kan. Betul. Kebetulan waktu di kampus gue dulu tuh ada mantan personel JKT48 ya, jadi ya panjat dikit lah ya. Terus apa lagi tuh? Oke, ada yang bisa dibahas lagi di apa lagi gitu. Gue lanjutin dulu ya. Jadi kuliah offline yang gue lakuin sih. Cuma waktu perbedaannya di kuliah online itu, kita semenjak dari awal corona kan udah nggak ada aktivitas lagi kan. Betul. Kita main laptop aja, jadinya kayak lu kenalan sama temen-temen lu tuh lewat Zoom sih. Itu menurut gue yang berbeda banget dari kuliah tahun lalu yang kita bisa kenalan secara tatap salam-salaman, sampai sekarang tuh yang kita mau kenalan aja tuh lewat Zoom, ngobrol lewat Zoom. Jadi ada batasan ruang walaupun di waktu yang sama gitu. Yes. Jadi ya gue sama temen-temen gue ya tiap malam tuh kadang sering zooman dulu waktu awal-awal kayak kita kenalan lu dari jurusan apa gitu sih. Itu serunya sih. Yang bikin beda ya kuliah tahun ini ya kayak gitu. Terus kesan pertama lo tahu kuliah lo yang baru ini, yang semester 1 ini online. Gimana sih kesan pertama lo? Kesan pertama gue ya kayak aneh aja gitu ya. Maksudnya kita kan ya maksudnya lebih enak buat sosial, maksudnya awal-awal gaptek juga ya, maksudnya ini caranya gimana sih, nih kan kita harus nyetor tugas lewat online, nyetor tugas lewat e-learning gitu kan. Masih kaku masih kaku. Masih pertama ya, kali walaupun gitu tahun kemarin juga udah make itu, tapi kan maksudnya untuk secara yang umum orang-orang masih pada gaptek gitu. Jadi kalau menurut gue kesannya ya agak-agak ini aja sih, kayak masih harus beradaptasi lebih banyak gitu. Tapi untuk kalau misalkan dari kampus dosen lu ada juga nggak sih gaptek? Oh ada gue ada cerita menarik. Gue ada salah satu cerita menarik. Jadi waktu itu
pertemuan pertama kalau nggak salah pelajaran agama Islam. Sama sih, gue juga dulu begitu. Jadi ini menarik banget. Jangan dosennya sama gue. Jadi pertama kali dia masuk, kita nungguin kan. Kita kan itu ada link Zoom-nya kan. Di learning itu ada link Zoom, kita masuk. Cuma kita nggak di ACC selama kurang lebih 1 jam. Itu e-learning bukan absen ya? E-learning. Iya, di e-learning kalau gua. Kalau gua di e-learning, gua ada link Zoom-nya, gua klik. Tapi nggak di ACC. Tapi nggak di ACC selama kurang lebih 1 jam. Dosennya marah-marah. Enggak. Dosennya mau tau nggak? Jadi dosennya nerangin sendiri, nggak ada kelas. Dia cuma ngomong sendirian, nggak ada kelas. Akhirnya sama orang kampusnya baru di ACC-in semuain. Oh iya. Akhirnya tuh dosen ngulang sih. Oh, berarti dosennya ngulang. Ngulang dari awal lagi. Dia udah ngomong selama 1 jam padahal. Jadi dosennya kerja 2 kali, ngajar 2 kali. Iya sih, kayak gitu. Sih, awal cerita yang lucu di awal kuliah. Cocok banget sih, nggak apa sih. Terus lo sebenarnya lebih prefer mana, offline atau online? Untuk gue lebih prefer sekarang online. Kenapa online? Karena pertama kita kuliah bisa di mana aja. Betul. Lu mau tiduran, lu mau sambil ngapain, semua mahasiswa lu mau kerja, lu mau apa, semua bisa. Nah, kayak offline tuh lu harus mengeluarkan effort lebih gitu. Kayak misalkan hujan, lu mau nggak mau lu harus kuliah. Kalau kayak tadi kan kita maupun hujan aja kita ya cuma cukup nyalain internet, udah kita bisa kuliah gitu kan. Itu sih bedanya sih. Kalau dari gue sendiri sih gak sama aja sih. Jadi gue dulu pernah kuliah, bukan gue dulu pernah, emang gue kuliah offline dulu. Waktu itu sebelum gue masih di kosan ceritanya. Terus ketika gue berangkat, hujannya deras banget dan gue nggak bisa nguyup. Dan jaraknya dari jarak waktunya itu dari harusnya mulai jam 1 itu gue 12:55 gue masih di luar dan gue masih nguyup. Jadi gue mau nggak mau biar gue nggak telat ya udah gue nerobos aja dan sampai di kelas gue diketawain baju basah. Ya itu maksudnya kayak bedanya ya kita kuliah online itu ya kita nggak, gue sering banget kuliah online jadi gue pakai kaos kayak gini baunya gue sarungan. Iya kan kalau kita kuliah offline kita harus ketemu dosennya harus rapi. Harus bawah gitu ya. Harus rapi kan. Kalau ini ya kita mau belum mandi pun juga nggak bakal ketahuan. Jadi itu enaknya kuliah online sih menurut gue. Itu enaknya ya. Tapi kalau pahitnya mungkin pahitnya ya misalkan yang nggak ada sinyal atau mungkin kita baru tahu pas kita baru mulai 2 menit kuotanya udah mau habis. Nah itu kadang nggak bisa ditolerir. Itu kan di luar kendali kita ya. Maksudnya kayak gitu, maksudnya kayak kuliah tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba koneksinya error, tiba-tiba suara lu lagi ngomong nggak ada suara. Itu suatu hal yang di luar kendali kita ya. Menurut gue sekarang masih jadi toleransi sih, nggak jadi hal yang gimana juga. Orang masih bisa tolerir. Tapi kalau dari pendapat gue juga sendiri kayaknya gue lebih suka tentang yang online. Kenapa sih kalau gue ngomong online? Karena biasalah gue kalau misalnya kelas pagi gue bisa jarang mandi. Terus gue ke kampus sekarang gue jarang mandi, cuma pakai kaosan doang, pakai kemeja ya. Gak masalah bodo amat. Gak ada yang peduli juga. Terus sekarang juga, tapi kalau online kan, kalau online sekarang kayak ya kita tahu sendiri lah mahasiswa yang sekarang uang jajan dipotong pastinya. Yes. Dari uang jajan bulanan. Iya, jadi lu makan di rumah, ya transport paling ya lu minta transport bukan uang bulanan. Itu kalau gue pribadi sih. Nah sekarang gue punya beberapa pertanyaan dan lu harus jawab cepet nih. Oke. Online offline? Online. Duduk depan, duduk belakang. Apa lagi ya? Kan gue bilang depan, kalau bilang belakang. Oh iya, depannya. Kenapa lu jangan dulu di depan. Biar gue nanya. Tadi alasannya di terakhir aja. Oh boleh. Terus motor apa mobil? Motor. Teman SMA apa teman kuliah? Teman SMA. Lulus tepat waktu atau ngaret? Tepat waktu lah. Nah dari ini kan tadi kan dari online dan offline itu udah kejawab kan, kenapa alasannya. Nah sekarang gue juga mau nanya lagi, kenapa lu pengen banget duduk di depan kalau misalkan nanti offline? Gue gak kelihatan kalau gue duduk di belakang. Gue pakai kacamata. Gitu aja sih simpelnya. Bukan karena lu pengen caper dosen kan? Enggak, itu bagian terselubungnya gitu sih. Terselubung sih. Cuma ya kalau itu karena gue pakai kacamata, gue gak kelihatan kalau gue duduk di belakang. Nggak apa sih, gue juga dulu SMA begitu. Iya, kalau lu kuliah gimana? Gue biasa duduknya
kalau gue datangnya di awal gue selalu depan, tapi kalau misalkan gue datangnya di menjelang akhir ya gue duduk di belakang aja. Dengan dosen juga sih, dengan dosen juga sih. Kalau dosennya gimana ya, gue nggak bilang dosen itu kira atau enggak, tapi kan kadang dosen ada yang lagi good mood sama bad mood. Ya gue menebak aja nih hari ini dosen gue bad mood nggak ya. Kalau gue bad mood ya udah gue belakang aja. Oh, gue dulu waktu gue di kuliah offline gue duduk di baris kedua. Oh, di depan dulu. Gue cuma 3 baris, jadi kelasnya tuh nyampingnya tengah. Kayak gitu. Jadi gue duduk di baris kedua, pojok dulu ya, gue dulu udah rada malas, udah gitu hitung-hitungan semua gitu kan mata kuliahnya. Tapi ya dari itu kita dapat pengalaman sih. Kalau misalkan dari lo sendiri, pengalaman lo dulu pernah kuliah di jurusan yang nggak sesuai dengan lo, terus lo akhirnya lo ngulang lagi di univ yang berbeda, di prodi yang berbeda gitu. Yes. Nah, terus gue juga mau mengutip kalau bisa bahwasannya kalau kuliah online ataupun offline itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung kita menyikapinya aja. Jadi nggak usah kita ambil repot, nggak usah kita ambil pusing. Kalau emang kita bisa ya kerjain aja, kalau emang kita nggak mampu, nggak bisa ya kerjakan semampunya aja begitu. Kalau dari lu ada masukan, ada wejangan nggak gitu? Kalau dari gue intinya kita harus bisa beradaptasi di dunia manapun, maupun itu lu online atau offline, lu harus bisa beradaptasi, karena dunia ya lu bisa bertahan karena lu bisa beradaptasi. Itu sih dari gue. Jadi benar. Baik lagi, iya, mau lu online mau lu offline itu tergantung lu dari cara lu beradaptasi. Jadi kalau misalkan lo belum biasa ya cobalah beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang begitu. Udah sih, yang dari gue itu aja sih yang mau gue bahas hari ini. Mungkin nanti di podcast selanjutnya atau talk show berikutnya gue mau bahas mengenai sesuatu yang mungkin nanti gue tanya-tanya dulu ke teman-teman gue. Gue mau bahas yang tentunya bakal rame nih, dan bakal seru. Udah, sampai jumpa di F-Talk berikutnya. Bye. Bye.